Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka, tempat di mana kisah nyata, pengalaman mencekam, dan cerita yang tak semua orang berani ungkapkan akhirnya menemukan suara. Malam ini, kami akan membagikan sebuah kisah tentang sebuah kontrakan kecil dengan nomor yang sering dianggap sekadar angka. Namun bagi mereka yang pernah tinggal di dalamnya, angka itu adalah awal dari teror panjang. Kontrakan nomor 13. Berdiri di atas tanah yang ternyata menyimpan sejarah kelam dan penghuni yang belum benar-benar pergi. Siapkan diri kalian, matikan lampu, gunakan headset jika perlu. Karena ini adalah teror kontrakan nomor 13. Bekas pemakaman tua. Indra tidak pernah membayangkan bahwa keputusan paling sederhana dalam hidupnya justru menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang. Setelah menikah dengan dia, ia hanya ingin satu hal: hidup mandiri, tanpa ikut orang tua, tanpa campur tangan siapapun. Sebuah kehidupan baru yang dibangun dari keringat sendiri. Dia setuju, bahkan terlalu setuju. "Mas, aku pengen kita punya rumah sendiri. Walaupun kecil gak apa-apa, yang penting milik kita," kata dia suatu sore sambil melipat pakaian di rumah orang tua Indra. Kalimat itu terus terngiang di kepala Indra. Sebagai tukang ojek pangkalan, penghasilannya pas-pasan. Untuk rumah jelas belum mungkin. Satu-satunya pilihan adalah kontrakan kecil, asal dekat pangkalan dan mudah aksesnya. 3 hari Indra berkeliling, dari gang sempit ke jalan besar, dari kontrakan lembab sampai petakan yang nyaris roboh. Sebagian terlalu mahal, sebagian lain terlalu jauh. Hingga akhirnya, pada sore yang mendung, Indra berdiri di depan sebuah bangunan satu lantai bercat putih kusam. Petakan kontrakan itu tampak baru dibandingkan yang lain. Dindingnya masih kokoh, pintunya besi, dan lokasinya persis di belakang pangkalan ojek tempat Indra biasa mangkal. "Ini masih 01, Mas," ujar seorang perempuan parubaya yang memperkenalkan diri sebagai Indri, pemilik kontrakan. Indra mengangguk, matanya menelusuri bangunan itu. Hanya satu pintu yang tertutup rapat. Di atasnya, sebuah papan kecil bertuliskan angka hitam 13. Indra menganyit sebentar, lalu tersenyum tipis. Ia tidak pernah percaya pada hal-hal semacam itu. "Yang lain sudah penuh, Bu?" tanyanya. "Iya, tinggal ini saja," jawab Indri singkat. Ada jeda aneh sebelum ia melanjutkan. "Kalau Mas nggak keberatan dengan nomornya." Indra tertawa kecil. "Ah, cuma angka, Bu." Saat Indra membawa dia untuk melihat kontrakan itu, reaksi istrinya berbeda. Begitu melihat angka di atas pintu, wajah dia langsung berubah. Senyumnya menghilang, digantikan kerutan halus di dahi. "Mas, nomornya 13, ucapnya pelan, seolah takut ada yang mendengar. "Iya, kenapa?" "Entah, Mas, perasaan aku jadi gak enak." Indra menghela nafas. "Dek, kita cari kontrakan udah muter kemana-mana. Ini paling dekat sama tempat kerjaku. Murah dan masih layak. Masa cuma gara-gara angka kita batal?" Dia terdiam. Ia kembali menatap pintu besi itu. Ada perasaan asing yang menekan dadanya, seperti ada sesuatu yang menatap balik dari balik tembok. Namun akhirnya, ia mengangguk pelan. Malam itu mereka resmi pindah. Petakan nomor 13 tidak besar. 1 ruang utama, 1 kamar tidur, dapur kecil, dan kamar mandi di belakang. Saat matahari tenggelam, udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari luar. Dia mengira itu karena bangunan masih baru dan belum banyak perabot. Mereka menggelar kasur, menata pakaian, dan menaruh beberapa barang seadanya. Tidak ada yang aneh, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Hingga malam pertama benar-benar jatuh. Sekitar pukul 11 malam, saat Indra sudah terlelap, dia terbangun. Bukan karena mimpi, melainkan karena bau. Bau rokok. Bukan rokok biasa,
bau tembakau tua yang tajam bercampur dengan aroma kemenyan yang menusuk hidung. Dia menegakkan badan, dadanya berdebar. Ia mengendus pelan. "Mas," bisiknya. Indra bergumam, masih setengah tidur. "Kenapa? Kamu nyium bau nggak?" Indra terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Enggak, mungkin dari luar." Namun bau itu semakin kuat. Dia bangkit, berjalan pelan ke dapur. Lampu dapur ia nyalakan. Ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada rokok, tidak ada dupa. Namun bau itu nyata. Seolah seseorang baru saja duduk di sana. Di atas meja dapur ada satu cangkir. Cangkir itu bukan milik mereka. Dia membeku. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang cangkir itu. Masih hangat. "Mas," suaranya bergetar. Indra datang dengan wajah bingung. "Kenapa lagi?" Dia menunjuk meja. Indra terdiam. Keningnya berkerut. "Tadi aku yakin kita nggak punya cangkir ini." Indra mencoba berpikir logis. Mungkin punya yang lama, lupa. Namun saat dia mengendus lagi, bau kopi hitam yang pekat menusuk hidungnya. Mereka memilih diam. Cangkir itu akhirnya dibiarkan di sana. Malam semakin larut dan rasa lelah mengalahkan rasa takut. Mereka kembali tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, dia terbangun lagi. Kali ini bukan bau yang membangunkannya, melainkan sentuhan. Ada sesuatu yang menarik selimutnya perlahan, sangat pelan. Seperti tangan renta yang tak ingin ketahuan. Dia menahan nafas, tubuhnya kaku. Ia mencoba menarik kembali selimut itu, namun tarikan dari seberang lebih kuat. Lalu terdengar suara, serak, tua, tepat di samping telinganya. "Kembalikan, milikku." Air mata dia mengalir tanpa suara. Jantungnya seperti hendak meledak. "Aku kedinginan," lanjut suara itu. "Kalian temani aku. Aku gak mau sendirian." Dia memejamkan mata sekuat tenaga. Selimut terlepas dari genggamannya. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dingin yang bukan berasal dari udara malam. Mas, bangun," bisiknya panik. Indra terbangun. Kenapa dia? Saat Indra menyalakan lampu, kamar itu kosong. Selimut terletak di lantai. Tidak ada siapa-siapa. Namun di sudut kamar, tepat di dekat lemari, udara terasa lebih dingin, seolah ada sesuatu yang baru saja berdiri di sana. Indra menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak pindah, ia merasa tidak sendiri. Pagi datang di petakan nomor 13, tanpa kehangatan. Matahari memang terbit. Cahayanya masuk melalui celah jendela. Namun udara di dalam rumah tetap terasa dingin. Dia duduk di tepi kasur dengan mata sembab. Ia nyaris tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, suara serak itu kembali terngiang di kepalanya. "Kembalikan milikku." Indra mencoba bersikap normal. Ia membuat kopi, bercanda ringan, dan berulang kali berkata bahwa semua yang terjadi hanyalah sugesti. Namun tangannya gemetar saat menuang air panas. Ia juga mencium bau kopi itu lagi. Pekat, tua, berbeda dengan kopi instan yang ia buat. "Mas, kita pindah aja," ucap dia akhirnya. Indra terdiam. "Dek, kita baru masuk. Masa langsung pindah? Uang dari mana?" Dia tahu. Ia tahu betul kondisi mereka. Itulah sebabnya ia menahan kata-kata selanjutnya. Mereka memilih diam. Seolah dengan begitu, ketakutan akan ikut menghilang. Menjelang siang, dia masuk ke kamar mandi. Ruangan itu sempit, dindingnya lembab, dan lampunya redup. Sejak pertama masuk, ia selalu merasa kamar mandi itu tidak kosong. Air mengalir dari gayung, membasahi tubuhnya. Uap tipis memenuhi ruangan. Dia mencoba menenangkan diri, mengulang doa dalam hati. Namun tiba-tiba, udara berubah. Bukan dingin, tapi berat. Seperti ada sesuatu yang turun perlahan dari atas. Entah mengapa, dia mendongak ke plafon. Dan saat itulah ia melihatnya. Sosok itu menggantung terbalik,
Wajahnya pucat keabu-abuan. Rambut panjang menjuntai ke bawah, hampir menyentuh wajah dia. Lehernya tampak patah, membentuk sudut yang mustahil bagi manusia. Makhluk itu tersenyum. Dia menjerit. Jeritan itu memecah kesunyian siang. Indra berlari ke arah kamar mandi, mendobrak pintu yang terkunci. Tubuh dia sudah tergeletak di lantai, pingsan. Air masih mengalir tanpa henti. Plafon kamar mandi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Indra menggendong dia keluar. Jantungnya berdetum keras. Ia berulang kali menoleh ke atas, ke sudut-sudut rumah, ke pintu kamar mandi. Ada perasaan bahwa mereka sedang diperhatikan. Saat dia siuman, wajahnya pucat seperti kain kafan. Ada yang ngeliatin aku, Mas, ucapnya terbata. Indra tidak menyangkal. Ia tidak punya alasan. Sore itu, suasana rumah semakin sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara kendaraan. Bahkan suara burung pun seakan menjauh dari petakan nomor 13. Indra merasa waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Malam kedua pun tiba. Sekitar pukul 9, saat mereka duduk di depan televisi, suara itu muncul. Tangisan. Tangisan anak kecil. Awalnya pelan, seperti berasal dari kejauhan. Dia mencengkram lengan Indra. Tangisan itu semakin jelas, semakin dekat, seolah berasal dari balik dinding. Lalu satu suara lagi menyusul, dan satu lagi. Tangisan berubah menjadi ramai. Beberapa menit kemudian, tangisan itu berhenti, digantikan dengan tawa anak-anak. Mereka bertawa, berlarian, seolah sedang bermain petak umpat. Suara langkah kaki kecil terdengar di atas plafon. Ada yang berlari dari dapur ke kamar. Ada yang melompat-lompat di atas atap. Televisi tiba-tiba berpindah-pindah channel. Sendiri. Dari acara berita ke sinetron, lalu ke tayangan statis. Gambar semut memenuhi layar. Suara tawa itu kini bercampur dengan dengungan televisi. Indra berdiri. Tangannya gemetar saat mematikan televisi. Begitu layar gelap, tawa itu berhenti. Sunyi. Sunyi yang jauh lebih menakutkan. Dia menangis tertahan. Mas, ini bukan perasaan lagi. Ini nyata. Indra mengangguk pelan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merasa bersalah. Ialah yang memaksa tinggal di sini. Mereka memutuskan tidur lebih awal. Lampu kamar dibiarkan menyala. Namun sekitar tengah malam, dia terbangun. Kasur terasa berat, seperti ada beberapa tubuh kecil yang duduk di atasnya. Ia tidak berani membuka mata. Nafasnya tertahan. Ia mendengar bisikan-bisikan kecil. Suara anak-anak berbisik tidak jelas, saling memanggil. Salah satu dari mereka tertawa tepat di dekat telinganya. Indra juga terbangun. Ia merasakan tekanan yang sama. Namun sebagai laki-laki, ia memaksa diri membuka mata. Di ujung kamar, berdiri bayangan. Pendek, banyak. Bayangan anak-anak. Mereka tidak memiliki wajah yang jelas. Hanya siluet hitam yang bergerak-gerak menoleh ke arah mereka. Salah satu dari bayangan itu mendekat. Indra menarik selimut menutupi tubuh dia. Ia membaca doa dengan suara bergetar. Bayangan itu berhenti. Perlahan, satu persatu, mereka memudar ke dalam gelap. Menjelang subuh, petakan nomor 13 kembali sunyi. Namun tidak ada yang benar-benar tenang. Saat adzan subuh terdengar dari kejauhan, Indra duduk bersandar ke dinding, matanya kosong. Ia tahu satu hal dengan pasti. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dan yang menghuni petakan nomor 13 bukan hanya satu.
Hari ketiga di petakan nomor 13 terasa seperti hukuman yang tak tertulis. Indra dan Diah tidak lagi berbicara banyak. Setiap kata terasa berat, seolah udara di rumah itu ikut mendengarkan. Dia demam ringan sejak pagi. Tubuhnya panas namun tangannya dingin. Matanya menatap kosong ke satu titik di dinding kamar, tepat di sudut yang selalu terasa lebih gelap daripada bagian lain. "Mas," ucapnya lirih. "Ada yang berdiri di situ." Indra menoleh. Sudut itu kosong, namun bulu kuduknya meremang. Ia merasakan hawa dingin merayap dari lantai ke tulang punggungnya. "Sudah dek, jangan dipikirin," katanya, meski suaranya sendiri tidak yakin. Menjelang sore, Indra pergi sebentar ke pangkalan ojek. Ia tidak ingin meninggalkan dia sendirian, namun mereka butuh uang. Sebelum pergi, Indra menyalakan semua lampu rumah, seolah cahaya bisa menjadi tameng. Saat Indra melangkah keluar, dia merasa rumah itu berubah. Sunyi mendadak terasa hidup. Ia mendengar langkah kaki pelan di dapur. Bunyi sendok beradu dengan cangkir. Bau kopi hitam kembali tercium, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia menutup hidungnya, air mata mengalir tanpa sadar. "Sudah, jangan ganggu aku," bisiknya. Jawaban datang bukan berupa suara, melainkan perasaan. Perasaan marah, perasaan terusik. Malam turun dengan cepat. Indra pulang saat langit benar-benar gelap. Wajahnya tegang. Ia membawa nasi bungkus, namun tak seorang pun berselera makan. Mereka hanya duduk di lantai, bersandar ke dinding, menunggu malam berlalu. Sekitar pukul 11, angin dingin masuk dari celah pintu. Lampu kamar berkedip. Lalu, lampu mati. Gelap menyelimuti petakan nomor 13. Di tengah kegelapan itu, muncul cahaya samar. Bukan dari lampu, melainkan dari sosok yang melayang perlahan di atas lantai. Perempuan tua. Rambutnya panjang dan putih. Wajahnya keriput. Matanya merah menyala seperti bara. Ia mengenakan kain putih lusuh yang melambai tanpa angin. Kakinya tidak menyentuh lantai. Indra dan Diah membeku. Perempuan itu menatap mereka tanpa berkedip. Sorot matanya penuh kemarahan, seolah mereka telah melakukan dosa besar. "Pergi," suaranya berat, bergema di seluruh ruangan. "Jangan lama-lama di sini." Udara terasa menekan dada. Dia terisak, tubuhnya gemetar hebat. Indra memeluknya, meski lututnya sendiri nyaris roboh. "Kalian mengganggu," lanjut sosok itu. "Ini bukan tempat kalian." Mata merah itu menyala lebih terang. Dinding rumah bergetar pelan. Dari sudut-sudut rumah terdengar bisikan-bisikan lain. Suara anak-anak, suara orang tua bercampur menjadi satu. Indra menutup mata, membaca doa sekuat tenaga. Sosok itu mendesis. Perlahan, tubuhnya terangkat lebih tinggi, lalu memudar bersama cahaya samar yang mengelilinginya. Lampu kembali menyala, namun rasa teror itu tertinggal. Dia pingsan untuk kedua kalinya malam itu. Setelah kejadian tersebut, Indra tidak ragu lagi. Pagi-pagi sekali, ia membawa dia ke rumah seorang pria tua di ujung kampung. Orang-orang menyebutnya sebagai orang yang tahu sejarah tanah. Rumah pria itu sederhana. Bau kayu tua dan dupa samar tercium di dalamnya. Pria itu menatap Indra lama, sebelum akhirnya menghela nafas berat. "Kalian tinggal di petakan belakang pangkalan ojek ya?" Indra terkejut. "Iya pak." "Nomor 13. Bukan pertanyaan, pernyataan. Pria itu memejamkan mata. "Tanah itu dulu kuburan." Dia menutup mulutnya, air matanya jatuh. "Bukan 1-2, lanjut pria itu.
pemakaman lama. Waktu digusur, gak semua bisa dipindahkan. Ada yang terlalu dalam. Ada yang tulangnya sudah menyatu dengan tanah. Indra menelan ludah. Terus yang mengganggu kami? Ada nenek tua, jawab pria itu. Namanya Siti Hayati. Dia paling keras, paling gak terima tempatnya diganggu. Pria itu menatap dia. Kalian harus minta izin dan minta maaf. Indra mengangguk cepat. Apapun caranya, Pak. Ziarah, kata pria itu pelan. Baca Yasin 41 kali. Bawa kain kafan baru. Letakkan di makam nenek itu. Jangan lupa niat. Dia mengangguk lemah. Untuk pertama kalinya sejak pindah, ia merasa ada harapan kecil. Namun, pria itu menambah satu kalimat yang membuat jantung Indra berdegup kencang. Setelah itu, kalian harus pergi. Subuh belum sempurna ketika Indra dan Diah meninggalkan petakan nomor 13. Langit masih gelap. Udara dingin menusuk tulang. Rumah itu berdiri diam di belakang mereka, seperti makhluk yang tengah memperhatikan kepergian mangsanya. Diah menoleh sekali. Ia bersumpah melihat seseorang berdiri di ambang pintu. Mereka berjalan menuju pemakaman tua di ujung desa. Tempat itu jarang dikunjungi. Banyak makam tanpa nama. Batu nisannya miring. Sebagian tertutup semak dan tanah merah yang mengeras seperti batu. Pria tua yang mereka temui kemarin ikut menemani. Di tangannya, kain kafan putih terlipat rapi. Wajahnya serius, langkahnya mantap, seolah sudah sering melakukan hal semacam ini. Kalau dengar apapun nanti, jangan berhenti membaca. Pesannya singkat. Diah mengangguk. Tangannya dingin, keringat bercucuran meski udara sangat dingin. Makam Siti Hayati tidak memiliki nisan. Hanya gundukan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya. Namun begitu mereka berdiri di depannya, udara langsung berubah. Berat, pengap, dan marah. Indra mulai membaca surah Yasin. Suaranya bergetar di awal, namun perlahan menjadi lebih mantap. Dia ikut membaca dalam hati. Air mata mengalir membasahi pipinya. Saat bacaan mencapai hitungan ke-10, angin bertiup kencang. Pohon-pohon di sekitar makam berderak keras. Dari balik semak, terdengar suara langkah kaki. Ada yang mendekat, namun tak satu pun dari mereka berani menoleh. Bacaan berlanjut. Hitungan 20. Tanah di depan mereka bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Dia hampir jatuh terduduk. Namun pria tua itu menahan bahunya. Teruskan, bisiknya. Hitungan 30. Bau tanah basah bercampur dengan bau busuk yang menyengat. Bau kematian. Bau yang sama seperti malam pertama di kontrakan. Dia menutup hidungnya, namun tetap membaca. Saat bacaan mencapai hitungan ke-41, semuanya berhenti. Angin mereda, tanah diam, sunyi turun perlahan. Pria tua itu melangkah maju, membuka kain kafan dan meletakkannya di atas makam. "Ini milikmu," katanya pelan. "Kami titipkan dengan hormat." Dia mengisak. Ia bersujud di tanah, meminta maaf dengan suara terbata. Indra ikut menunduk, kepalanya menyentuh tanah dingin. Beberapa detik berlalu. Lalu, suara itu terdengar. Bukan marah, bukan serak, melainkan lelah. "Terima kasih." Suara nenek tua itu bergema lembut, seolah berasal dari dalam tanah. Udara terasa lebih ringan.
Dia mengangkat kepala. Di sudut matanya ia melihat sesosok perempuan tua berdiri tak jauh dari makam. Kain putih bersih membalut tubuhnya. Wajahnya tidak lagi menakutkan. Matanya teduh. Bibirnya tersenyum tipis. Siti Hayati. Perempuan itu menunduk perlahan, lalu menghilang bersama cahaya samar yang redup. Pria tua itu menghela napas panjang. Sudah selesai. Namun ia menatap Indra dengan serius. Jangan kembali ke kontrakan itu. Indra mengangguk. Kami akan pindah hari ini juga. Mereka pulang ke petakan nomor 13. Hanya untuk mengambil barang. Rumah itu terasa berbeda. Tidak lagi menekan. Namun juga tidak ramah. Seperti tempat yang telah memutuskan hubungan. Saat Indra mengangkat kasur, ia menemukan sesuatu di lantai. Tulang. Kecil. Rapuh. Setengah menyatu dengan semen. Indra membeku. Kini ia mengerti. Mereka keluar tanpa menoleh lagi. Hari itu, Indra dan dia benar-benar pergi dari petakan nomor 13. Tidak ada perpisahan, tidak ada penyesalan. Hanya keinginan kuat untuk melupakan. Mereka pindah ke kontrakan kecil di kampung sebelah. Lebih sempit, lebih jauh dari pangkalan ojek, tapi cukup terang. Dia merasa bisa bernafas lebih lega sejak pertama kali melangkah masuk. Malam pertama di tempat baru, mereka tidur tanpa lampu menyala. Untuk pertama kalinya sejak menikah, dia tertidur pulas tanpa terbangun oleh bau aneh, suara bisikan, atau tarikan selimut. Namun ketenangan itu tidak datang tanpa jejak. Malam ketiga setelah ritual, dia bermimpi. Ia berdiri di sebuah halaman luas yang diselimuti kabut tipis. Tidak dingin, tidak panas. Sunyi namun menenangkan. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan tua duduk di bangku kayu. Perempuan itu mengenakan kain putih bersih. Bukan lusuh, bukan kotor. Putih seperti baru. Dia melangkah mendekat. Jantungnya berdebar namun bukan karena takut. Sosok itu menoleh, menatapnya dengan senyum lembut. "Kamu sudah datang," ucapnya pelan. Dia mengenali wajah itu. Nenek yang selama ini menghantui hidupnya. "Siti Hayati," bisik dia. Nenek itu menyenyum. "Sekarang aku tidak kedinginan lagi." Ia merapikan kain kafan di tubuhnya. Kain itu jatuh sempurna, menutup tubuhnya dengan layak. Wajahnya terlihat jauh lebih muda. Keriputnya samar, matanya bercahaya. "Terima kasih," lanjutnya. "Kalian tidak mengusir, kalian pamit dengan baik." Dia menangis. "Maaf, kami tidak tahu." Nenek itu mengangguk. "Tanah itu rumah kami, tapi sekarang aku sudah siap pergi." Kabut perlahan menebal. Sosok nenek itu memudar, menyisakan kehangatan aneh di dada dia. Saat terbangun, pipinya basah oleh air mata, namun bibirnya menyenyum. Sejak malam itu, gangguan benar-benar berhenti. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Namun cerita tentang petakan nomor 13 tidak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, Indra kembali ke daerah pangkalan ojek. Ia bertemu teman lamanya yang bertanya soal kontrakan lama. Ra, kamu tahu nggak? Kontrakan nomor 13 kosong lagi," ujar temannya. Indra terdiam. Katanya yang mau nempatin cuma kuat 2 malam. Dengar suara anak-anak, bau kemenyam. Terus langsung pindah. Indra mengangguk pelan. Ia tidak menceritakan apapun. Beberapa cerita memang tidak perlu dibagikan. Cukup disimpan sebagai pengingat. Dia memilih tidak pernah kembali ke sana. Namun setiap malam Jumat, ia selalu menyempatkan membaca Yasin dan mengirim doa. Bukan karena takut, melainkan karena hormat. Karena ia tahu, tidak semua yang tak kasat mata itu jahat. Sebagian hanya ingin diakui bahwa mereka pernah ada. Petakan nomor 13 kini tertutup rapat.
Catnya mengelupas, pintunya berdebu, dan rumput liar tumbuh di sekelilingnya. Warga sekitar menghindarinya tanpa pernah benar-benar tahu alasannya. Namun saat malam sunyi, beberapa orang masih mencium bau kopi hitam yang diseduh perlahan. Dan kadang terdengar suara nenek tua tertawa pelan. Bukan karena marah, bukan karena dendam, melainkan karena akhirnya ia tidak sendirian lagi. Itulah kisah yang mereka alami tentang sebuah rumah yang berdiri di atas tanah yang tidak pernah direlakan. Tidak semua yang menghantui itu ingin menyakiti. Sebagian hanya ingin didengar. Sebagian hanya ingin diperlakukan dengan hormat. Jika kalian pernah mengalami hal serupa atau tinggal di tempat yang menyimpan sejarah tak terlihat, ingatlah satu hal. Jangan pernah meremehkan tanah yang kita pijak. Terima kasih sudah mendengarkan di Cerita dari Mereka. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Karena mungkin cerita berikutnya adalah cerita dari kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.